Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bersyukur kita boleh bersama-sama hadir pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur kita mempersiapkan diri kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Mari bersama kita mempersiapkan diri kita, pikiran kita, hati kita untuk boleh masuk di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari bersama kita tundukkan kepala kita akan bersaat teduh sejenak. Mari bersama kita refleksikan diri kita, setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Kita mengucap syukur untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk sanak saudara kita, orang tua kita. Sebab pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari bersama kita akan memujikan dan meninggikan nama Tuhan kita Allah Tritunggal. Kita akan pujikan pujian penghormatan kita. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh datang ke tempat ini untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami boleh bersekutu, kami boleh akan memuji Tuhan, dan kami akan boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk panggilan kepada setiap kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan. Biarlah dengan segala pergumulan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami datang dengan kekecewaan, kami datang dengan penuh keraguan, kami datang penuh dengan kemarahan. Kami mungkin datang dengan penuh segala pergumulan hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ketika kami boleh datang kepada Engkau, Engkau yang akan menolong kami, sehingga kami boleh fokus kepada Engkau, sehingga kami boleh menikmati Engkau di dalam ibadah kami. Engkau yang akan menolong setiap kami. Ampuni segala pelanggaran kesalahan yang telah kami buat. Ampuni segala motivasi kami yang keliru untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Engkau terlebih dahulu menyucikan kembali setiap diri kami untuk kami boleh beribadah di dalam roh dan kebenaran pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan untuk seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat bersilahkan duduk. Mari kita semua masuk di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Di hadapannya kita mau mengaku dan kita mengucap syukur atas segala yang sudah kita terima. Dialah Yesus yang kita sembah. Mari kita bersujud di hadapan Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari semua kita pujikan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
pujian ini menjadi satu tekad di dalam hidup kita, bahwa keinginan di dalam hidup kita adalah menyembah dan memuji nama Tuhan kita. Ada amin saudara? Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kita dengan bersuka cita. Karena ada satu sobat yaitu namanya Tuhan Yesus yang selalu menghibur di saat kita susah. Ada satu sobatku. Sambil bertepuk tangan, lebih bersuka cita dan bersemangat, mari kita pujikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan senyuman buat saudara seiman kita kanan dan kiri. Berikan senyuman yang terbaikmu. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari bersama kita pujikan. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan duduk. Secara manusia mungkin kita semua berpikir bahwa dengan berbuat baik, dengan kita berhenti berbuat dosa, kita semua akan selamat. Namun saudara, perlu kita ketahui bahwa di dalam doa Bapa kami dikatakan bahwa ampunilah akan kesalahan kami. Dan kata kesalahan di dalam bahasa Alkitab menggunakan kata opilema. Opilema itu yang berarti bahwa hutang. Dengan saudara berhutang, lalu Anda berhenti berhutang, maka hutang itu tidak akan bisa lunas. Hutang itu tidak akan bisa selesai. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan cara membayar hutang itu.
Dan di dalam Alkitab pun juga ditulis bahwa upah dosa adalah maut. Yang berarti bahwa ketika kita berbuat salah atau kita berhutang, maka gantinya adalah nyawa kita. Jika gantinya adalah nyawa kita, maka selesai sudah. Kita semua pasti semua akan binasa. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, dengan kita berbuat baik, dengan kita tidak berbuat dosa, tidak akan menyelamatkan kita semua. Namun yang menyelamatkan kita semua adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesuslah yang telah membayar lunas hutang kita semua. Nyawa diganti dengan nyawa. Dan nyawa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi kita semua. Amin saudara. Amin. Dia Tuhan yang maha tahu. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, Dia selalu tahu dan Dia selalu menyertai kita semua. Mari bersama kita akan pujikan Dia Tuhan yang maha tahu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku
mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Jemaat silakan duduk. Bersyukur hari ini kita akan kembali dilayani oleh hambanya Evangelis Suasan. Mari bersama kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 353. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Kita akan pujikan 4 bait. Dan kita akan pujikan dengan versi yang lebih cepat ya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai datanglah, kau yang lemah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Bait kedua. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Biarlah kita semua yang sesat, berbeban berat dan bersedih, mari kita semua datang di hadapan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang memanggil kita dengan lembut. Mari kita pujikan bait yang ketiga.
waktu serta kesempatan berlalu. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayang mengancam aku dan kau. Hai mari, hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Bait keempat, jemaat bersilakan bangkit. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Tuhan, terima kasih untuk panggilan-Mu kepada setiap kami. Kami mengucap syukur sekali lagi karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan memanggil kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan memanggil kami sebagai murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan, karya pemilihan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami juga dipanggil untuk datang beribadah kepada Engkau, sungguh kami mengucap syukur. Kami juga mengucap syukur untuk panggilan pelayanan-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk panggilan pelayanan-Mu di keluarga kami, di tempat kami bekerja, di dalam komunitas-komunitas kami, di dalam sekolah kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan kami memuji Engkau. Bahkan kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sebentar kami akan renungkan. Engkau yang akan memampukan setiap kami dengan keterbatasan kami masing-masing. Hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap kami yang akan mendengarkan. Tuhan tolong setiap kami. Sehingga firman Tuhan boleh diberitakan dan kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami ya Bapa, demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin gitu ya. Penuh dengan perasaan lelah gitu ya. Dengan berat hati, dengan keadaan segala pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada amin gitu ya. Karena baik KU1 maupun KU2 gitu ya, saya lihat itu aduh jemaat rasanya lelah banget gitu ya, rasanya loyo banget gitu ya. Gak tahu keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja mungkin juga ya, keadaan keluarga kita juga mungkin tidak baik-baik saja di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan pekerjaan kita, di dalam kehidupan studi kita mungkin yang masih studi juga ya. Mungkin Tuhan izinkan semua terjadi untuk kita boleh semakin hari semakin boleh tetap mengikut Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan itu Bapak Ibu. Nah, hari ini tema gereja kita
diberikan kepada saya adalah who is the faithful servant, atau siapakah hamba yang setia, yang didasarkan dari Lukas pasal 12 ayat 41 hingga ayat yang ke-48. Ya, Lukas pasal 12 ayat 41 hingga ayat yang ke-48 ya. Oke, saya sudah menyediakan, tetapi mungkin kalau terlalu kecil ya baca di dalam HP kita mungkin ya Bapak Ibu. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya ayat 41, Bapak Ibu ayat yang 42 dan seterusnya hingga ayat yang ke-48. Ya, Lukas 12 ayat 41 berbunyi demikian. Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan pada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas seperti." Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, "Tuanku tidak datang-datang," lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Iya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, ketika kita boleh membaca sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan pula yang akan menolong kita, bukan saja untuk membaca, merenungkan, tetapi kita dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita lihat di dalam perikop ini, perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang kedatangannya yang kedua kalinya, ketika kita melihat semuanya itu, maka di dalam bagian yang sebelumnya, kalau tadi kita baca mulai di dalam ayat 41, tetapi ketika kita mulai baca di ayat yang ke-35 dan sebelumnya, itu jelas bahwa perumpamaan Tuhan Yesus tentang kedua kalinya Tuhan itu akan datang, maka Tuhan Yesus itu mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mewaspadainya, berwaspada, kewaspadaan, untuk kita siap-siap berjaga-jaga menanti kedatangannya. Nah, untuk bagian yang kita baca tadi itu menekankan bukan saja tentang kewaspadaan, tetapi menekankan pada kesetiaan. Bagaimana kesetiaan kita ketika kita menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Nah Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kesetiaan, maka generasi kita pada zaman sekarang ini ketika kita ngomong tentang kesetiaan, itu cenderung menolak kata kesetiaan ini Bapak Ibu. Ketika kita ngomong tentang kesetiaan, ketika kita mengatakan kepada generasi sekarang ini tentang tugas dan kewajiban, mereka cenderungnya adalah menolak. Bahkan kita yang termasuk di dalam generasi ini seringkali menolak untuk tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam konteks berarti bukan saja tugas pekerjaan atau tanggung jawab di gereja, tetapi di dalam seluruh aspek kehidupan kita Bapak Ibu. Seringkali kita ini hanya menuntut hak kita, menuntut apa yang seharusnya orang lain berikan kepada kita, bukan sebagai tugas dan kewajiban yang lebih diutamakan.
Kita seringkali mengutamakan hak kita terlebih dahulu, menuntut orang lain itu memperlakukan kita dengan baik daripada kita melakukan tugas kita, daripada kita melakukan kewajiban kita. Oleh karena itu tidak jarang, tidak heran pada zaman ini perputaran tenaga kerja, perputaran karyawan di dalam suatu perusahaan, turnover dari tenaga kerja itu sangat-sangat kelihatan, sangat cepat. Dan bahkan itu juga terjadi di dalam dunia pendidikan yang saya geluti Bapak Ibu di Sekolah Kristen Elion pun. Guru-guru dan staf itu paling lambat 1-2 tahun kemudian langsung berpindah gitu ya. Jarang sekali yang setia, ya ada sih yang setia. Saya 14 tahun di Sekolah Kristen Elion, ada guru yang 18 tahun, ada yang 20 tahun. Bahkan sejak berdirinya Elion sudah bergabung sampai sekarang ini gitu ya. Memang begitu, tetapi akhir-akhir ini nampak sekali ketika orang dituntut untuk tanggung jawab dan kesetiaan melakukan kewajibannya dengan setia, enggak lagi gitu ya. Cenderungnya adalah ya aku mau untuk berubah gitu ya, aku untuk tidak mau setia gitu ya, untuk mengikut di dalam suatu perusahaan tertentu. Cenderung ada kecenderungan untuk itu Bapak Ibu. Nah, ketika kita melihat itu semuanya, mari kita melihat gitu ya, untuk firman Tuhan hari ini. Bagaimana firman Tuhan hari ini berbicara tentang hamba yang setia. Bagaimana kita boleh melakukan kesetiaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam kehidupan pelayanan kita di gereja Elion Rungkut ini. Mari kita lihat Bapak Ibu, siapakah sebenarnya hamba yang setia itu? Hamba yang setia itu apakah hanya yang rajin ke gereja gitu ya? Ada begitu banyak gereja kan yang menyediakan souvenir khusus gitu ya. Ada begitu banyak gereja itu yang menyediakan dapat apa gitu ya. Untuk datang rajin ke gereja dan sebagainya. Atau kalau misalkan memang anak-anak sekolah minggu ada kecenderungannya memberikan reward gitu ya, memberikan hadiah, itu sangat senang sekali. Bahkan ada beberapa gereja itu yang kalau orangnya rajin ya itu dianggap yang setia dan sebagainya Bapak Ibu. Apakah hanya yang menghasilkan banyak itu kemudian yang dikatakan setia? Ataukah apakah ketika kita ini melakukan pelayanan yang begitu banyak gitu ya, dari Senin sampai Sabtu, minggunya ke gereja, di gereja terus gitu ya, melakukan pelayanan. Misalkan untuk yang Senin perkunjungan dengan Pak Soleman, dengan Kak Nesin dan sebagainya. Hari Selasanya nanti mungkin ikut persekutuan nih, persekutuan usiawan. Rabunya ikut persekutuan doa, Kamisnya lagi untuk ikut di dalam persiapan, kelas persiapan untuk sekolah minggu. Hari Jumat latihan lagi untuk liturgos. Hari Sabtu perkunjungan lagi ataupun komsel dan sebagainya. Kemudian minggunya ya di gereja gongnya gitu ya. Semuanya melihat apakah itu Bapak Ibu yang dimaksudkan dengan hamba yang setia. Apakah itu yang dimaksudkan dengan kesetiaan yang kita lakukan Bapak Ibu? Apakah dengan banyaknya, dengan menghasilkan banyak pelayanan yang kita lakukan, itulah yang dinamakan dengan hamba yang setia? Mari kita lihat Bapak Ibu satu persatu di dalam bagian nats yang kita baca pada pagi hari ini. Dan saya membaginya menjadi 4 poin, yaitu supaya kita bisa lebih gampang untuk mengingatnya Bapak Ibu. Apa sih, siapakah yang dimaksudkan dengan hamba yang setia itu? Yaitu ada 4 T gitu ya. T yang pertama itu tahu tugasnya dan melakukannya. Jadi hamba yang setia itu hamba yang tahu tugasnya dan hamba yang melakukan tugasnya tersebut. Kebanyakan dari kita apa Bapak Ibu? Kita ini hanya tahu kok. Aku kewajibanku nih sebagai seorang istri adalah menyiapkan makanan untuk suami, untuk anak-anakku. Aku tahu nih sebagai suami aku harus mengantarkan anak-anak ketika aku bangun pagi kemudian bekerja seharian untuk mencukupi keluargaku. Aku tahu nih sebagai anak harus merawat orang tua. Aku tahu sebagai anak harus belajar dengan rajin. Aku tahu sebagai menantu adalah untuk menghormati mertuaku. Aku tahu nih sebagai mertua aku harus menyayangi menantuku dan sebagainya. Tetapi maafkan hari ini mari kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita melakukan tugas-tugas yang kelihatannya cukup sederhana,
Tugas-tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita melakukannya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-42 di sana dikatakan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia? Pengurus rumah yang setia Bapak Ibu dan yang bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Bapak Ibu sengaja gitu ya, saya berikan tulisan-tulisan Yunaninya gitu ya. Apakah kelihatan supaya cukup mentereng gitu ya? Enggak Bapak Ibu, abaikan gitu ya. Tapi maksud saya, poin saya adalah bagaimana kita ini melihat bahwa pengurus penata layanan yang dimaksudkan di dalam bahasa aslinya itu adalah tentang pengurus ini adalah sebagai suatu pengurus mengatur untuk rumah tangga. Oikos nomos Bapak Ibu. Jadi kita belajar tentang ekonomi. Ekonomi itu oikos dan nomos gitu ya. Bagaimana kita ini mengatur, seni mengatur untuk rumah tangga. Nah ketika semuanya itu diberikan sebagai pengelola rumah tangga, pengurus penata layanan, maka yang dipilih adalah mereka yang setia dan bijaksana. Setia pistos itu bukan saja setia, bukan saja dapat dipercaya, tetapi konsisten melakukannya. Bukan hanya rajin. Rajin toh enggak cukup, tetapi konsisten melakukannya. Nanti kita lihat di belakang-belakangnya bagaimana kekonsistenannya itu Bapak Ibu. Ada bosnya, ada tuannya, atau apapun tetap melakukannya Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat yang di belakangnya. Kemudian dengan bijaksana, penuh pertimbangan, mengerti apa yang penting, apa yang perlu didahulukan, itu yang dilakukan. Tidak sembarangan membuat keputusan. Jadi tugas sebagai pengurus rumah, sebagai kepala atau sebagai ketua di dalam rumah tangga atas semua hamba itu tidak besar Bapak Ibu. Sesuatu pekerjaan yang tidak terlalu hebat. Sesuatu pekerjaan yang kecil, sesuatu pekerjaan ya yang harus memangnya dilakukan gitu ya. Tetapi mengerti akan tugasnya itu. Tetapi mengerti untuk melakukannya. Bukan saja mengerti tugasnya tetapi melakukannya. Hal-hal yang kecil Bapak Ibu di dalam kehidupan kita yang tadi saya contohkan. Di dalam sebagai istri untuk menyiapkan, sebagai suami, bekerja, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai menantu, sebagai mertua dan sebagainya. Sebagai grandma, grandpa dan sebagainya Bapak Ibu. Melakukan tugas-tugas yang kecil. Mungkin kita itu mengatakan wah itu bukan pelayanan lah. Itu bukan sesuatu hal yang hebat. Tetapi mari kita memikirkan bahwa itulah yang dituntut juga oleh Tuhan. Kita boleh mengelola di dalam penata layanan rumah tangga kita. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan pelayanan di gereja? Gitu ya. Kalau kita mungkin di dalam gereja kita mengatakan pelayanan untuk penyambutan. Penyambutan kan yang paling gampang gitu ya. Setelah orang katekisasi, disidi atau dibaptis dewasa, kemudian kan ditawarkan pelayanan apa ya yang bisa gitu ya. Yang paling gampang gitu ya, yaitu usher. Untuk penyambutan itu, menyapa, memberikan salam, memberikan senyuman kepada kita mudah bukan untuk menyalami. Tapi itu kan lebih kelihatan gitu ya. Orang akan melihat, wah aku disambut nih, ada penuh kehangatan di gereja ini. Kemudian apalagi untuk mengedarkan kantong kolektor. Orang juga akan melihat, nanti ada ya pengedar kantong kolektor gitu ya. Orang akan melihat, oh ini loh pengedarnya yang membagikan kantong kolektor. Tetapi maafkan Bapak Ibu, siapa kalau begitu yang memikirkan gitu ya. Oh gereja kita ini sudah ada yang bocor gitu ya. Ini sekarang masih belum hujan deras lagi ya. Kalau biasanya deras hujannya kemudian bocor-bocor, siapa yang memikirkan? Kemudian siapa kemudian yang memikirkan untuk pengecatan gitu ya. Sudah kumuh nih gereja kita gitu ya. Siapa yang memikirkan? Bahkan saya berpikir ketika di dalam persiapan ini khotbah saya, maka saya memikirkan untuk tugas menghitung kolektor Bapak Ibu. Siapa yang memperhatikan? Apakah uang kolektor yang terkumpul itu bisa jalan sendiri, menghitung sendiri, distorkan ke bendahara dan sebagainya tanpa ada yang bertugas Bapak Ibu. Sekecil apapun yang Tuhan percayakan di dalam tugas pelayanan kita di gereja, di rumah, di tempat kerja kita, di masyarakat, mari kita lakukan.
mengerti tugas kita, bagian kita, dan melakukannya. Itu yang penting Bapak Ibu. Sekecil apapun, lebih meskipun tidak terlihat, meskipun di balik layar, tetapi kita tetap mau setia melakukannya. Tahu bahwa sesuatu yang bukan sesuatu yang hebat, tetapi melakukannya. Tahu bagian kita, tahu tugas kita, dan kita melakukannya. Itulah hamba yang setia. Mungkin kita bisa sebagai pendoa, menolong orang lain gitu ya, memperhatikan anggota keluarga kita. Sama seperti dengan guru yang ada di sekolah Elion, ketika di dalam liburannya dia mengatakan di dalam statusnya gitu ya, mengatakan liburan tahun ini gak bisa untuk liburan kemana-mana. Tetapi yang dilakukan adalah mendampingi mertuanya yang sakit kena kanker. Mendampingi ke rumah sakit onkologi untuk dilakukan biopsi gitu ya. Kemudian dilakukan untuk pengoperasian, pengangkatan dan sebagainya. Bapak Ibu, hal yang kecil gitu ya, tetapi dia tahu, dia ambil bagian itu. Ketika saya mempersiapkan ini pun juga dengan pergumulan Bapak Ibu. Di tengah-tengah kegiatan sekolah yang begitu banyak gitu ya. Saya retreat itu sampai 3 kali gitu ya. Baru pulang besoknya pergi lagi gitu ya. Baru pulang besoknya pergi lagi. Dengan keadaan yang semuanya serba mepet. Dengan segala keadaan, dengan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Kakak saya juga sakit gitu ya. Ingin untuk memperhatikan, ingin untuk menjenguk, ingin untuk memberikan semangat, memberikan support, datang kemudian melihat dan menjenguk. Tetapi ya itu, keadaan yang tidak bisa, keadaan yang mepet. Karena itu Bapak Ibu, ketika ada hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Untuk kita boleh memperhatikan juga sesama kita. Memperhatikan di dalam kehidupan anggota keluarga kita Bapak Ibu. Nah itu yang pertama Bapak Ibu. Tahu kemudian melakukannya. Meskipun tidak besar tetapi mau untuk melakukannya. Pertanyaannya bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita mau terus melakukan itu? Apakah kita melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak, kemudian kita sambil ngomel gitu ya, sambil ngomong cuapek loh aku dan sebagainya. Manusiawi Bapak Ibu untuk ngomel, tetapi mari kita ambil bagian-bagian itu. Kita ambil juga pelayanan di gereja, sekecil apapun itu. Nah, itu yang tahu dan mau untuk melakukan tugasnya. Yang kedua Bapak Ibu, hamba yang setia adalah hamba yang tetap bekerja meskipun tuannya lama datang. Ayat 43 hingga ayat yang ke-44. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Mengangkat di sini Bapak Ibu artinya adalah memberi otoritas, memberi kuasa untuk menjadi pemimpin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita ini bekerja, ketika kita ini melayani, meskipun tidak nampak gitu ya, meskipun kita ini tidak diperhitungkan, meskipun orang-orang itu tidak memperhatikan kita, kita tetap mau bekerja. Apalagi ketika tuannya itu nggak datang-datang, tuannya nggak melihat yang menjadi bagian pekerjaan kita, kita mau untuk tetap bekerja. Sehingga apa? Sehingga tuannya itu akan mengangkat kita untuk menjadi pengawas segala miliknya. Kita diangkat untuk menjadi kepala, menjadi ketua ketika kita ini mau bekerja Bapak Ibu. Upah bagi kesetiaan itu bukan gaji yang besar Bapak Ibu. Di perusahaan-perusahaan sekarang ini kan begitu banyak gitu ya. Dari zaman dulu sih. Ketika tidak terlambat gitu ya, maka ada reward yang ada atau bonus-bonus yang ada. Atau ketika 1 bulan masuk penuh nih tanpa ada izin sakit ataupun cuti, maka akan diberikan premi yang ada untuk meningkatkan bonus. Bahkan bonusnya juga besar kan. Ada yang sampai ketika 1 tahun dihitung tidak pernah cuti, tidak pernah sakit, tidak pernah izin dan sebagainya, maka akan mendapatkan ini bonus untuk keliling gitu ya, keliling dunia atau traveling kemana, ke luar negeri dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, upah bagi kesetiaan
Itu bukan hal-hal yang bersifat demikian, bukan gaji yang besar, bukan tentang premi, tentang bonus-bonus yang ada. Demikian juga dengan upah bagi kita melayani di gereja. Bukan kita ini supaya dapat nama baik, bukan karena kita ini supaya nanti diangkat menjadi ketua nih, diangkat jadi pengurus nih dan sebagainya. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi upah bagi kesetiaan adalah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan akan menuntut kita tanggung jawab yang lebih besar Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya masuk di dalam seminari, saya pernah masuk di dalam pabrik gitu ya. Dan tugas saya adalah tidak sesuai dengan akademik yang saya tempuh Bapak Ibu. Saya adalah sarjana ekonomi, akuntansi. Tetapi yang saya lakukan ketika di perusahaan rotan itu adalah bukan tentang membuat laporan pembukuan gitu ya, bukan membuat laporan keuangan, tetapi apa Bapak Ibu? Kepercayaan. Karena di dalam perusahaan itu tidak ada yang dapat dipercaya satupun, stafnya nggak ada yang dapat dipercaya Bapak Ibu. Saya ketika fresh graduate S1 kemudian masuk, kemudian langsung untuk menjadi pimpinan di sana, untuk langsung mengawasi mereka, diberikan kepercayaan untuk segala sesuatunya harus melalui saya Bapak Ibu. Dengan segala pergumulan yang ada saya bisa melewati tentang hal itu. Dengan kesetiaan itu, dengan kepercayaan yang diberikan. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini Bapak Ibu? Bagaimana di dalam kehidupan pelayanan kita? Apakah ketika kita ini diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, apakah kita mau untuk melakukannya Bapak Ibu? Meskipun itu di dalam kehidupan yang di dalam pelayanan yang sangat-sangat sederhana Bapak Ibu. Saya teringat akan kisah Yusuf Bapak Ibu. Bagaimana Yusuf ini ketika dijual ke Mesir oleh kakak-kakaknya, dijual itu bukan sebagai seorang pemimpin, tetapi dijual sebagai seorang budak Bapak Ibu. Di mana budak tidak mempunyai hak untuk hidupnya, apalagi hak untuk segala sesuatunya, enggak ada Bapak Ibu. Dia dijual sebagai budak dan ditempatkan di mana? Dibeli oleh Potifar, kemudian dia dipekerjakan oleh Potifar. Kemudian karena kesetiaannya dia mengerjakan itu, Potifar mempercayakan seluruh harta miliknya kepada Yusuf. Bahkan ketika Yusuf diceritakan di kemudian harinya adalah Yusuf sebagai orang nomor 2 di tanah Mesir. Melakukan dan tetap bekerja meskipun tidak dilihat oleh tuannya. Meskipun tuannya lama tidak datang, maka tetap melakukan Bapak Ibu. Kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, apakah kita juga mau melayani Tuhan? Ketika kita melayani Tuhan di tempat ini, apakah kita juga ingin dilihat oleh orang-orang di sekitar kita? Diakui, itu loh si A, aku melakukan segala sesuatunya. Diakui kalau Senin sampai Sabtu itu tugas kita pelayanan di gereja. Diakui oleh Pak Soleman, diakui oleh Kak Nesin, atau diakui oleh para pengurus. Oh, aku ini adalah pelayan-pelayan yang melakukan semuanya. Bapak Ibu, mengapa kok saya katakan begini? Karena akhir-akhir ini ada begitu banyak orang itu membutuhkan validasi dari sesamanya. Dalam arti begini Bapak Ibu, untuk membutuhkan pengakuan. Apa yang telah dikerjakan membutuhkan pengakuan. Bahkan apa yang dilakukan pelayanan untuk anaknya itu pun butuh pengakuan dari anaknya. Bahwa mama, papa ini telah bekerja untuk kamu. Secara nggak sadar kita juga kan sering kali melakukan itu. Mama lo capek untuk membesarkan kamu. Papa lo bekerja susah payah untuk cari uang untuk siapa sih? Untuk kamu. Kita butuhkan pengakuan itu dari anak-anak kita. Anak juga begitu. Mama, aku ini capek seharian bekerja. Apa mama nggak tahu ta? Demikian juga ketika kita sebagai karyawan. Kita sering kali juga ngomong kan, aku udah capek. Aku sudah melakukan upaya kayak begini, kayak begitu. Butuh validasi dari orang lain Bapak Ibu. Jangan-jangan itu juga telah meracuni kita di dalam pelayanan kita di gereja ini. Jangan-jangan kita ngomong, aku yang telah mengerjakan semuanya. Tapi gak ada yang tahu, gak ada yang peduli, gak ada yang mau tahu, gak ada yang mau memperhatikan aku, gak ada yang mau mengakui aku. Bapak Ibu, kesetiaan bukan tentang hal itu. Meskipun orang lain tidak melihat, bahkan Tuhannya tidak datang. Bahkan Tuhan itu seolah-olah tidak melihat pekerjaan kita.
Jangan gentar, jangan kecewa Bapak Ibu. Tetap lakukan bagian kita. Tetap kerjakan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita. Apapun itu, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai apapun itu, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai apapun profesi kita. Ayo kita lakukan. Ketika kita mau melayani semuanya itu, maka kita bisa mengerjakannya dengan sukacita Bapak Ibu. Jangan mengerjakannya itu asal bapak senang gitu ya. Seringkali kita lihat di TikTok gitu ya, menarik sekali gitu ya. Ada di dalam suatu perusahaan ketika yang di bagian operator telepon ini mendapatkan telepon dari bosnya gitu ya, dari tuannya. Dikatakan bahwa aku hari ini tidak ngantor sih. Gitu ya. Waduh, langsung seluruh isi ruangan staf di karyawan itu langsung bersuka cita. Yes, bosku nggak datang nih. Ayo kita rujakan, ayo kita masak. Nanti kita lunchnya keluar ya kalau begitu. Sebentar lagi telepon bosnya. Nggak jadi kalau begitu, saya tetap datang. Langsung mereka kembali lagi mengerjakan bagiannya. Langsung masuk di dalam bagian divisinya masing-masing, Bapak. Apakah pelayanan itu juga yang kita lakukan di dalam gereja kita? Ketika ada validasi dari orang lain, ketika ada validasi dari hamba Tuhan yang ada, kemudian kita mengerjakan. Enggak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan melihat kesetiaan kita. Meskipun seolah-olah Tuhan itu tidak melihatnya Bapak Ibu. Tetap kerjakan bagian kita. Kita tahu dan melakukannya. Tetap melakukannya meskipun seolah-olah Tuhan itu tidak melihat. Tidak butuh pengakuan dari orang lain. Tetap mengerjakannya. Karena Tuhan tahu sebetulnya. Maka yang ketiga Bapak Ibu. Hamba yang setia adalah hamba yang tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ayat 45 sampai ayat ke-46. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Bapak Ibu, ketika hamba ini mengetahui kok gak datang-datang gitu ya. Kemudian bukan saja dia ini mengabaikan, tidak menghiraukan hambanya gak datang-datang. Tetapi lebih dari itu, dia melakukan suatu kejahatan Bapak Ibu. Dia seolah-olah menjadi bosnya. Dia seolah-olah menjadi tuannya. Dan hamba ini mulai bertindak seolah-olah menjadi tuan. Dia membuat suatu kesenangan untuk diri sendiri. Dia melakukan kekejaman. Kekejaman yang dilakukan apa? Dikatakan di sana dia memukuli hamba-hamba laki-laki. Bukan hamba-hamba yang laki-laki saja. Hamba-hamba yang perempuan pun juga dipukuli. Bahkan di sana dikatakan makan, minum, dan terakhir mabuk. Bapak Ibu. Menarik, dari kata mabuk ini kita bisa belajar bahwa mabuk ini merupakan kebalikan dari sikap untuk waspada, sikap untuk berjaga-jaga. Bagaimana mungkin ketika orang yang tidak mabuk saja untuk berjaga-jaga, untuk waspada, untuk siap sedia menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu sulit. Kemudian dengan sengaja memabukkan diri. Sangat-sangat kontradiksi. Dan Tuhan ingin memperlihatkan kepada kita suatu keadaan yang memang benar-benar kontradiksi. Bagaimana engkau bisa waspada? Engkau menjatuhkan dirimu ke dalam suatu kemabukan. Bagaimana kamu bisa berjaga-jaga menyambut aku ketika aku datang. Dan engkau bekerja sesuai dengan tugas panggilanmu. Ketika engkau melakukan pelayananmu. Bapak Ibu, bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari? Seringkali gitu ya, manajer yang kita sebagai manajer atau kita yang sebagai pimpinan di tingkat menengah gitu ya. Ada pimpinan lagi yang di atas gitu ya, atau bos, big bossnya gitu ya, yang cuti. Kemudian justru kita ini apa? Memakai waktu, memakai semua sarana yang dipercayakan oleh bos di perusahaan itu untuk apa? Kepentingan diri kita sendiri.
bahkan untuk mencelakakan bawahan kita. Kita semena-mena, kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di bawah kita. Kita bahkan tidak peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, ketika kita hidup ini untuk melayani orang lain, melayani sesama kita, kita dipanggil juga untuk melayani dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Bukan saja hanya di gereja, tetapi di semua komunitas kita masing-masing. Bapak Ibu sebagai apapun di dalam tugas profesi pekerjaan kita. Nah, kalau sudah seperti ini, mari kita bertanya Bapak Ibu pada diri kita sendiri. Jika kita hidup untuk diri kita sendiri, mungkinkah kita ini bisa setia di dalam mengikut Tuhan, di dalam sebagai hamba-hamba Tuhan untuk melayani Tuhan? Seberapa banyak kenyamanan yang kita tinggalkan untuk kita bisa melakukan pelayanan? Seberapa banyak harta benda yang engkau akan berikan, waktumu, tenagamu, masa mudamu untuk diberikan kepada Tuhan? Seberapa banyak engkau siap untuk bayar harga di dalam melayani Tuhan, sedangkan di dalam kehidupan realita nyata di dalam pekerjaanmu engkau tidak bisa? Bagaimana di dalam kehidupan spiritualitas kita untuk kita mengatakan, Tuhan aku melayani Engkau, Tuhan aku mau menyerahkan diriku sepenuhnya untuk Engkau, melayani Engkau di gereja ini. Bapak Ibu, mari kita mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Untuk apakah kita sebenarnya hidup ini? Di dalam kesetiaan itu bukan hanya soal disiplin, bukan hanya soal rajin, tetapi juga soal hati kita beres dengan Tuhan terlebih dahulu. Kita mau untuk senantiasa melayani Tuhan. Melayani bukan karena ego kita semata. Bukan untuk kepentingan kita semata. Bukan untuk kenyamanan kita. Tetapi kita mau bayar harga di dalam pelayanan kita. Kita tidak pamer. Kita tidak mau hanya untuk kepentingan kepuasan diri kita sendiri. Ada begitu banyak orang-orang yang melayani Tuhan di suatu gereja itu hanya untuk aktualisasi diri, untuk validasi, untuk menyatakan kepuasannya di dalam kehidupan pelayanannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita ini di dalam kehidupan bergereja, maka kita sudah tahu akan tugas panggilan kita melakukannya, kita tetap bekerja, meskipun tuannya lama datangnya, dan kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Yang keempat dan yang terakhir Bapak Ibu adalah kita boleh tahu bahwa banyak diberi itu banyak dituntut Bapak Ibu. Kita sebagai hamba yang setia adalah hamba yang tahu bahwa ketika kita ini diberi banyak, maka kita ini juga dituntut banyak Bapak Ibu. Bagaimana keadaan posisi Bapak Ibu itu ya? Apakah Bapak Ibu itu memiliki pengetahuan, memiliki kesempatan, memiliki talenta yang banyak, atau malah sedikit Bapak Ibu? Nah, kita mari berpikirnya menjadi dua bagian gitu ya. Ketika kita mungkin diberi yang 1 talenta atau yang 2 talenta di dalam perumpamaan talenta itu, bagaimana kita memikirkan bahwa ketika kita ini diberi yang sedikit ini, kita tidak minder, tetapi mengerjakan bagian itu. Benar-benar mengerjakan bagian yang kecil yang tadi saya bahas pada poin yang pertama. Tahu dan melakukannya meskipun tugasnya kecil, gitu ya. Dan kita mau untuk meraih itu, untuk melakukannya. Tetapi ketika kita yang diberi 5 talenta nih, yang kita ini sudah banyak pelayanan gitu ya, maka dituntut juga untuk kita lebih banyak melakukannya. Sebagai pemimpin gereja yang tahu firman, maka kita juga dituntut untuk melakukan lebih banyak. Sebagai guru sekolah minggu yang tahu akan begitu banyak kebenaran, maka kita juga diminta untuk pertanggungjawaban yang lebih besar. Bahkan Yesus mengatakan, ayo kalau guru-guru itu menyesatkan gitu ya para muridnya, ayo digantungi aja dengan batu kilangan kemudian diceburkan ke laut gitu ya, supaya lebih gampang lagi untuk tenggelam gitu. Bapak Ibu, bagaimana di dalam kehidupan kita? Kita ini apakah juga memiliki pengetahuan dan kesempatan yang kecil atau pengetahuan dan kesempatan yang lebih besar untuk melayani Tuhan? Yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya akan dihukum lebih berat Bapak Ibu.
Tetapi mari kita mau melakukannya masing-masing Bapak Ibu. Apapun yang telah Tuhan percayakan Bapak Ibu. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apa yang Tuhan telah percayakan untuk kita Bapak Ibu. Saya termasuk orang yang senang Bapak Ibu ketika pelayanan sebagai liturgos gitu ya, liturgis gitu ya. Bapak Ibu tahu kalau yang sudah lama anggota jemaat, saya setiap bulan selalu ditempatkan untuk jadi liturgis Bapak Ibu. Tetapi untuk beberapa tahun ini, tahun yang kedua gitu ya, saya tidak lagi menjadi liturgos di tempat ini Bapak Ibu. Karena apa? Karena sebagai hamba Tuhan yang di sekolah ada begitu banyak gitu ya tanggung jawab yang lebih dibebankan, yang lebih dituntut untuk saya lakukan gitu ya daripada masa-masa yang sebelumnya. Karena itu saya harus boleh meraih kesempatan itu untuk mengerjakan bagian saya yang Tuhan percayakan Bapak Ibu. Bukan berarti kemudian saya nggak mau nih jadi liturgos dan sebagainya. Ada kerinduan, tetapi Tuhan katakan, ayo ini loh yang lebih penting. Kita tahu bagaimana kita bisa melakukannya semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk kepuasan diri kita. Saya suka sih untuk jadi liturgis gitu ya. Tapi kalau itu saya raih kemudian saya kepontal-pontal untuk pelayanannya yang di sekolah. Nah itu juga tidak baik bagi kehidupan pelayanan saya Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang menjadi beban, apa yang menjadi kepercayaan yang telah Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Raih itu, kesempatan itu untuk kita boleh melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Enggak peduli itu yang 1 talenta, 2 talenta, ataupun banyak yang Tuhan percayakan kepada kita. Pelayanan-pelayanan yang ada di gereja, pelayanan-pelayanan yang ada di sekolah, pelayanan-pelayanan yang ada di tempat kita bekerja, pelayanan-pelayanan yang ada di rumah tangga kita. Mari kita raih itu, mari kita kerjakan itu. Kita tahu banyak bahwa ketika kita banyak diberi, maka banyak yang dituntut untuk kita lakukan Bapak Ibu. Apa saja yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, talenta kita, keluarga yang Tuhan percayakan, ataupun untuk memberikan pengaruh kita kepada orang lain, waktu kita ataupun kesehatan kita. Ada begitu banyak ketika pelayanan di anak-anak muda gitu ya, di guru-guru yang masih muda gitu ya. Dia mengatakan, aku sibuk Pak, gak bisa untuk pelayanan. Saya yakin di sini pun juga begitu ya. Aku sibuk gak bisa, nanti aja kalau sudah sudah mapan gitu ya, aku udah pekerjaan yang punya pekerjaan yang baik, rumah tanggaku sudah lancar, paling enggak sudah menikah dan sebagainya. Tetapi ketika menikah Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Ketika kita menikah, kemudian kita sudah disibukkan dengan anak-anak yang Tuhan percayakan. Enggak bisa melayani lagi, sibuk Pak, ada anak dan sebagainya. Kemudian sampai kepada sudah agak-agak tua gitu ya, STW kayak seperti saya gitu ya, sudah 50-an nih, sudah mulai ngomong capek, pulang kalau dari kerja itu capek, inginnya istirahat, nggak mau pelayanan lagi. Kemudian kesehatan mulai gitu ya, mulai menurun. Karena itu Bapak Ibu, ketika Tuhan berikan kepercayaan kepada kita, apapun itu, mari kita raih. Kita lakukan, kita mau mengerjakannya. Bagaimana kita bisa memakainya lebih sungguh-sungguh bagi kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, bagaimanakah di dalam kehidupan kita saat ini? Siapakah hamba yang setia itu Bapak Ibu? 4T yang saya maksudkan adalah yang pertama, kita tahu tugas kita dan melakukannya. Yang kedua, tetap melakukannya terus Bapak Ibu, meskipun kita tidak divalidasi oleh orang lain, tidak diakui nih, dan seolah-olah Tuhan itu diam, tidak memperhatikan diri kita. Kemudian yang ketiga, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Egoisme itu harus ditinggalkan. Kita mau bayar harga dengan memperhatikan orang lain, melayani sesama, sehingga kita menjadi surat yang terbuka bagi orang lain. Kemudian yang keempat, mengerti, tahu gitu ya, bahwa ketika kita diberi banyak, maka kita dituntut untuk lebih banyak melakukannya. Sehingga ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya dan bertemu dengan kita, Tuhan akan mengatakan, marilah
Engkau hamba yang setia. Mari bersama-sama dengan aku. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita ambil waktu teduh sejenak. Kita akan pujikan pujian tetap setia sebagai refleksi di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan, selidiki hatiku, lihat hatiku. Apakah aku benar-benar melayani Engkau? Apakah aku benar-benar mengasihi Engkau? Melalui tugas pekerjaan, pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sementara musik masih akan terus dimainkan, mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak kebaikan, ada begitu banyak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ada keluarga kita, ada pekerjaan kita, ada masyarakat yang ada di sekeliling kita. Bahkan kita boleh hidup di dalam komunitas gereja kita, komunitas yang penuh kasih karunia. Apakah kita boleh ataukah kita sudah tetap setia melayani Tuhan di dalam hal-hal yang kecil, di dalam hal-hal yang Tuhan berikan bagi hidup kita? Mari kita mengambil komitmen ulang di hadapan Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan ini aku mau Tuhan pakai seluruh hidupku. Dimanapun aku berada, aku mau melayani Engkau. Di dalam hal-hal yang kecil maupun di dalam hal-hal yang besar yang Tuhan telah percayakan. Pakai aku Tuhan, untuk aku boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sulit bagi aku untuk melakukannya, ya Tuhan, memang sulit. Tetapi biarlah aku boleh berserah kepada Engkau. Di dalam komunitas kasih karunia yang ada di gereja Elion Rungkut ini, aku boleh bertumbuh, aku boleh melayani Engkau. Aku boleh dengan sungguh-sungguh untuk terlibat di dalam pelayanan. Bukan hanya di gereja Tuhan, tetapi di seluruh kehidupanku. Dimanapun Tuhan tempatkan aku berada. Saya berikan kesempatan untuk kita semua berdoa masing-masing secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Engkau tahu segala yang kami doakan pada pagi hari ini. Engkau tahu isi hati kami, kerinduan kami untuk boleh melayani Engkau. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Engkau tahu kami butuh pertolongan-Mu di dalam kami melakukannya, di dalam kesetiaan kami untuk mengikut Engkau, mengiring Engkau sampai akhir hidup kami, sampai kami boleh bertemu dengan Engkau
Engkau yang melihat diri kami masing-masing. Tuhan yang akan menolong kami untuk kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan untuk refrennya saja. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita mau berdoa dengan beberapa pokok doa syafaat. Pagi ini kita akan bersama-sama berdoa untuk Departemen Misi yang ada di gereja kita. Mari kita bersama-sama berdoa untuk semua misionaris yang ada di bawah naungan GKA Elion maupun ULB yang ada. Doakan mereka di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan mereka boleh terus bersukacita, mereka boleh menolong orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh terus setia mengikut Tuhan, bahkan memberitakan Injil Tuhan. Kita berdoa juga untuk Pak John Gunawan dan Pak Timothy yang boleh memimpin di dalam Departemen Misi Elion. Biarkan Tuhan yang akan memberi hikmat, memberikan bijaksana di dalam kepemimpinan mereka, sehingga boleh menentukan langkah-langkah yang diambil. Mari kita bersama membuka suara kita berdoa untuk Departemen Misi yang ada di GKA Elion secara keseluruhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk keberadaan Elion di kota Surabaya ini. Tuhan, Engkau yang terus menaruh misi di dalam pekabaran Injil di gereja Elion secara keseluruhan. Bersyukur untuk Departemen Misi yang ada, biarlah Engkau yang terus menolong untuk Pak Timothy, untuk Pak John Gunawan di dalam memimpin untuk Departemen Misi ini. Berikan hikmat-Mu sehingga mereka boleh tahu apa yang harus dilakukan, misi ke depan, apa yang harus dikerjakan. Tuhan yang akan taruh beban itu, pelayanan itu di tengah-tengah semua kepengurusan Departemen Misi yang ada. Kami menyerahkan Tuhan untuk secara keseluruhan ke dalam tangan Tuhan, baik untuk misionari maupun ULB yang ada. Tuhan yang akan berikan kesanggupan bagi mereka di tengah-tengah pergumulan mereka memberitakan Injil Tuhan, untuk menuai ladang di tengah-tengah ladang yang Tuhan percayakan pada mereka. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu, mari kita berdoa terus untuk negara Indonesia. Kita berdoa untuk kerukunan hidup beragama di Indonesia ini. Ada begitu banyak oknum-oknum yang memecah belah dengan melakukan tindakan-tindakan anarkis untuk mencegah kita sebagai orang-orang Kristen yang minoritas di Indonesia melakukan ibadah, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah maupun kegiatan retreat dan sebagainya. Kita berdoa biarlah Tuhan yang menolong untuk orang-orang gereja yang teraniaya. Dengan penganiayaan yang ada, kita boleh semakin mengasihi orang-orang lain, orang-orang yang menganiaya kita. Kita boleh semakin percaya kepada Tuhan, percaya untuk kasih karunia Tuhan itu cukup di dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, untuk presiden, wakil presiden, bahkan pemerintahan yang ada dari pusat hingga ke daerah. Mari kita bersama-sama membuka suara, kita berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Kembali kami mau menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan boleh
memimpin bangsa ini terus menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kami bersyukur untuk para pemimpin bangsa ini. Kami bersyukur untuk adanya kehidupan beragama yang bebas di Indonesia. Oleh karena itu Tuhan, ketika ada para oknum yang melakukan memecah belah bangsa ini dengan kegiatan-kegiatan anarkis, Tuhan yang akan tolong orang-orang Kristen. Kami orang-orang Kristen pun juga boleh memiliki kasih Tuhan. Kami boleh mengampuni, bahkan kami semakin diingatkan untuk kami boleh semakin bergantung kepada Engkau. Kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin dikembangkan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kami menyerahkan Tuhan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami di tengah-tengah kehidupan carut marut di dalam perpolitikan yang ada di Indonesia ini. Tuhan yang akan tolong kami boleh menjadi garam, kami boleh menjadi terang Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Kami menyerahkan untuk seluruh rangkaian doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri dan dengan gereja di sepanjang sejarah dan di segala tempat kita akan bersama-sama mengakui iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya kembalikan ke liturgis. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman bagi setiap kehidupan kita. Mari bersama kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan yang terbaik, persembahan korban ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan untuk memberikan dengan dua cara. Yang pertama bisa memberikan secara langsung, atau yang kedua bisa dengan QRIS atau transfer ya. Bapak Ibu tidak akan diminta untuk bukti transfernya ya. Jadi kalau sudah merasa transfer, boleh silahkan disampaikan ke petugas persembahan ya. Mari bersama kita akan bersukacita, kita akan memberikan persembahan kita dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh sukacita. Karena kasih Allah tak pernah berkesudahan. Sambil bertepuk tangan kita akan pujikan pujian ini. Kasih tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai ku memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan penuh sukacita kita akan pujikan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
setiap pagi, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-soraiku memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-soraiku memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita akan pujikan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-soraiku memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-soraiku memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kasih, Evangelis Erni bisa memimpin kita dalam doa persembahan. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Suasan. Puji Allah sumber Ibu saudara, pulang dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, penghiburan, sukacita, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi hamba-hamba yang setia dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Amin.
hanya wajahnya menyinari kau, Tuhan memberi anugerahnya, damai sejahtera. Persilahkan duduk. Selamat hari Minggu, waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.